Halo, assalamualaikum. Semangat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Bu Rosa. Hari ini kita akan mempelajari tentang kecelakaan kerja dalam bengkel busana. Ya, jadi K3-nya busana itu seperti apa? Contoh kecelakaan kerjanya itu seperti apa? Ini akan kita bahas. Oke, contoh kecelakaan kerja di bidang busana itu yang pertama ada yang namanya tertusuk jarum pentul. Jadi anak-anak yang biasanya suka main-main sama jarum itu ketika memasuki bengkel busana, tolong sekali untuk tetap disiplin, tidak menggunakan jarum pentul untuk mainan seperti itu ya. Karena kan biasanya banyak tuh yang apa ya, bercanda dan lain sebagainya, mau suntik-suntikan dan lain sebagainya kayak anak kecil itu kan sering ya. Nah, nanti kalau terjadi kecelakaan kerja seperti tertusuk jarum, kemudian banyak darahnya keluar dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu contoh kecelakaan kerja. Oke, next. Ada juga yang namanya tertusuk jarum mesin jahit high speed. Jadi jarumnya itu letaknya ada di panah yang di bawah ini ya. Ini kursornya mana ya? Nah, ini jarumnya itu letaknya ada di sini teman-teman, anak-anakku semuanya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Jadi ini kemudian terkadang ini ya, terkadang ketika kita uh, tidak fokus, ketika kita tidak fokus, kemudian kita sudah menginjak pedal gasnya mesin, padahal tangan kita berada di bawahnya, bisa jadi nanti akan tertusuk jarum. Nah, ini jarum karena memang sangat ngeri ya kalau burusanya lihatnya. Jadi ini di blur sampai ke bawah sini. Terus gimana Bu caranya Bu? Ya harus dibawa ke dokter, mau nggak mau seperti itu. Kemudian next lagi, nah ini tertusuk pendedel. Jadi ini namanya pendedel ya anak-anak, untuk fungsinya membuka jahitan yang salah. Jadi dibuka dengan pendedel. Pendedel ini bagian tengah yang kecil sini, yang lengkung ini sangat tajam, bisa merobek kulit tangan manusia. Jadi hati-hati kalau bermain dengan pendedel ataupun menggunakan pendedel itu. Next, lanjut, ada yang namanya jari terpotong akibat gunting listrik. Jadi gunting listrik itu seperti ini. Ini gunting listrik. Kemudian ini adalah pisau guntingnya. Ini berputar gitu. Kainnya nanti ada di sini. Ketika kalian mungkin tidak fokus dan lain sebagainya, bisa jadi terdapat kecelakaan kerja dengan jari terpotong gunting listrik. Ngeri. Next, selanjutnya, terbentur mesin jahit saat memasang benang ataupun menjahit. Jadi ini loh, anak-anakku, ada beberapa mesin yang sudah diberi pengaman seperti ini, agar ketika kalian menunduk itu enggak kena yang naik turun ini, pengait naik turun ini. Ada yang sudah diberi besi pengaman. Ada beberapa mesin yang sudah jadul ya, sudah dulu, yang sudah lama, tidak ada pengamannya ini. Bisa saja ini kamu nunduk masang benang atau pas lagi jahit terlalu menunduk dan terbentur. Ada Bu kayak gitu Bu? Ada, banyak sekali. Oke, next, selanjutnya tersengat listrik. Jadi begini anak-anak, bengkel kita itu kan listriknya, instalasinya itu ada di bawah. Jadi di bawah ini itu
instalasi listrik kita. Kadangkala ada yang iseng, udah tahu ada stop kontak di situ, diinjak-injak atau diutik-utik pakai pensil, pulpen dan lain sebagainya. Ada juga yang mungkin setelah sholat dia masuk ke ruangan bengkel, tidak memakai sepatu, injak sana injak sini, tersengat listrik dan lain sebagainya. Bisa jadi terjadi seperti itu. Next, selanjutnya ketika menyetrika. Jadi kadang ini Bu Rosa sendiri kalau nggak fokus ya tetap kena, nantinya akan ada luka bakar seperti yang ada di tangan ini. Next, selanjutnya ada kecelakaan kerja yang kebakaran atau konsleting. Bisa terjadi, bisa. Kemudian waspadalah ketika kalian praktek kemudian menggunakan hijab, kerudung. Jangan sampai kerudung yang ada di bawah sini itu terkadang kalau kamu terlalu fokus ikut terjahit dengan jahitan yang ada di depannya, yang kamu jahit. Jadi kalau kerudungnya ngelewer-ngelewer, kerudungnya terlalu lebar, terlalu gede, itu bisa saja nyangkut dan ikut terjahit di mesin yang kamu gunakan. Jadi benar-benar waspadai ketika kalian masuk ke dalam bengkel busana dan mulai belajar menjahit. Oke, next. Cara pencegahan. Ini cara pencegahan ya, kecelakaan kerja pada tata busana. Jadi kalau kalian tertusuk jarum tangan, cara mencegahnya itu gimana sih, Bu? Caranya adalah dengan konsentrasi saat menjahit pakaian. Jadi konsentrasi penuh. Kalau enggak, kalian bisa memakai bidal atau tudung jari atau pelindung jari yang dimasukkan ke jari, jadi tidak tertusuk. Itu biasanya dari besi. Nanti kalau kalian kepo pengen tahu seperti apa bidal itu, boleh Google search gambarnya seperti apa. Next, kecelakaan tertusuk jarum mesin jahit ya. Pencegahannya adalah konsentrasi saat menjahit. Tidak meletakkan kaki saat memasang atau melepas jarum mesin. Matikan mesin saat memasang atau melepas jarum. Jadi biar tidak tertusuk jarum itu kamu harus pertama konsentrasi, fokus. Yang kedua, tidak meletakkan kaki saat memasang. Jadi tidak meletakkan kaki di gas mesin ya. Tidak ditaruh di atasnya gas mesin ketika melepas atau memasang jarum mesin, atau ketika memasang benang ketika benangnya putus. Kemudian dapat juga dicegah dengan cara mematikan mesin saat memasang atau melepas jarum atau benang. Seperti itu ya. Kemudian ketika terkena gunting, pencegahannya adalah tidak meletakkan gunting di atas meja mesin atau di pangkuan saat menjahit ya. Jadi banyak sekali anak-anak ketika menjahit guntingnya itu ditaruh di pangkuan. Ketika dia berdiri, otomatis guntingnya jatuh, ya kan? Alhamdulillah kalau nggak kena kaki. Kalau kena kaki atau kena kulit kan tetap sakit. Minimal ketika itu jatuh kena kaki yo rotok kemeng gitu aja. Oke, jadi pencegahannya adalah letakkan gunting di laci mesin atau di kantong alat yang tersedia di mesin. Boleh juga kalian taruh gunting itu di wear pack yang sudah kalian pakai, atau di celemek, atau kalau mau pakai aja jangan yang gunting tapi pakainya yang cekris itu, gunting cekris yang kecil seperti itu. Next, terus kecelakaan kerjanya terpleset.
Jadi ada yang kita kan tidak tahu nih ketika praktek itu musim hujan atau musim kemarau. Bisa jadi musim hujan. Terus ketika kalian masuk ke bengkel, kalian buru-buru, kemudian kepleset lah, kena apalah, jatuh dan lain sebagainya. Pencegahannya adalah yang pertama, kalian jangan buru-buru saat berjalan. Kemudian hindari air, minyak, atau benda yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan terpleset. Usahakan lantai tempat kerja itu dalam keadaan kering. Jadi kalau ada bengkel yang bocor, ada di RB1, RB2, RB3, RB4, RB5. Kalau ada yang bocor, silahkan langsung menghubungi gurunya, guru mapelnya yang produktif seperti itu, biar nanti segera ditangani. Oke, next, jenis kecelakaannya tersandung. Nah, tadi kan Berusaha sudah bilang toh untuk pemasangan kabel instalasi kabel itu ada di bawah, jadi rawan kalian tersandung. Otomatis pencegahannya gimana? Pertama, tidak terburu-buru ketika berjalan. Kemudian tidak meletakkan benda yang menghalangi jalan. Kemudian hindari pemasangan kabel yang mengganggu jalan atau hindari menginjak kabel atau instalasi listrik yang ada di bawah. Jadi jangan malah kamu tahu itu ada instalasi listrik, ada stop kontak, kamu pengen mau injek, itu malah salah. Salahnya besar, ya kalau enggak jatuh kesandung, ya kalau enggak kesetrum dan lain sebagainya. Bener toh? Oke, yang terakhir adalah terkena setrum listrik. Gimana sih pencegahannya? Pertama, menggunakan alas kaki saat menjahit. Jadi sepatumu itu jangan pernah dilepas kalau ada di bengkel. Kalau habis sholat masuk ke bengkel, segera pakai yang namanya sepatu. Kalau sepatumu basah, ya jangan dipakai dulu, boleh pakai sandal. Lah sandalnya siapa, Bu? Boleh pinjem. Pinjem siapa, Bu? Boleh pinjem Bu Rosa, boleh pinjem sandal atau sepatunya temenmu, silahkan, boleh. Yang jelas tidak boleh nyeker. Kamu tahu kan nyeker ya, nggak pakai alas kaki. Kemudian menggunakan kabel sesuai kebutuhan, kemudian memastikan kabel yang digunakan dalam keadaan baik. Jadi kalau nancepin kabel mesin high speed ke stop kontak itu lihat dulu. Oh, ini ada yang sobek enggak kabelnya, ada yang mau putus enggak kabelnya, dan lain sebagainya. Seperti itu untuk pencegahan kalian biar enggak kesetrum. Next, ada yang namanya tadi pencegahan, kan? Kalau sekarang adalah penanganan, ya, penanganan kecelakaan kerja. Jadi kalau sudah kadung kecelakaan diapa nih Bu, ya, di ini nih ditangani. Jadi ini penanganan kecelakaan kerja. Kalau tertusuk jarum gimana Bu penanganannya? Yang pertama, harus segera dicuci tangannya dengan alkohol 70% serta kemudian diberikan betadine. Kalau enggak gimana Bu? Kalau enggak, silahkan tangan yang tertusuk jarum itu diguyur di bawah air mengalir selama 3 menit. Nanti dia selesai, enggak ada darah keluar lagi. Kemudian ada lagi, biarkan darah keluar dengan air yang mengalir agar virus atau kuman ikut keluar bersama darah. Itu tadi ya. Yang keempat, bersihkan darah atau bekas tusukan jarum dengan bahan yang bersih. Bila masih berdarah, balut bekas tusukan dengan menggunakan kain kasa.
Bila korban mengeluh kesakitan dan darah tambah banyak sekali, silakan meminta pertolongan dokter, seperti itu. Jadi yang pertama dicuci pakai alkohol kayak betadine, selesai. Yang kedua, kalau nggak ada betadine dan lain sebagainya, taruh aja di air yang mengalir selama 3 menit. Kalau nggak ada air, biarkan dulu darahnya keluar bersama ya itu tadi. Kalau nggak ada air gimana, dibersihkan darahnya dengan bahan yang bersih, kemudian diberikan kasa, seperti itu. Next, kalau tertusuk jarum mesin jahit, jadi gini, jarum tangan itu kan kecil, tapi kalau jarum mesin jahit itu kan gede. Dia nancepnya lebih dalam, pasti lebih dalam dibandingkan jarum tangan biasa. Pertama, itu dimatikan dulu mesinnya dengan sumber listriknya. Baru bilang ke guru pembimbing. Kemudian nanti kita akan buka jarum mesinnya atau jarum mesin jahitnya itu, murnya dibuka biar bisa dicabut tanganmu itu. Terus cabut jarum mesin dari jari. Lakukan penekanan pada bekas tusukan, biarkan darah keluar dalam beberapa menit. Bersihkan bekas tusukan dari penyebab infeksi. Bersihkan darah dengan bahan yang bersih. Kemudian silahkan dibalut bekas tusukan dengan kain kasa. Kalau masih sakit, nanti kita bawa ke dokter. Seperti itu ya. Next, ketika terkena gunting, itu pastikan lukanya besar atau kecil dulu. Kemudian kalau luka kecil atau besarnya berdarah beberapa menit, itu dibersihkan dulu ya dengan bahan-bahan yang bersih. Kalau lukanya kecil, kasih aja kasa steril, diberikan antiseptik atau betadine, obat merah, baru dibalut. Kalau lukanya besar dalam, kita langsung bawa ke dokter, seperti itu. Kemudian untuk penanganan kecelakaan kerja kepleset tibo, jadi dipindahkan dulu, minta bantuan kalau tiba sampai pingsan ya kan, sama teman-temannya. Posisikan agar korban tetap dalam keadaan lurus. Cegahlah agar korban tidak membungkukkan leher atau punggung. Topang badan anggota badan yang terluka. Usahakan korban diberi bantuan penyandaran. Kemudian segera minta dokter bila perlu. Jadi kalau kepleset sampai pingsan, diangkat dulu ya. Jangan dingkok-ngkok, jangan digelundung nih ya. Tapi ditaruh di tempat yang datar dengan kepalanya ditopang, boleh pakai tas dan lain sebagainya. Baru setelah itu mungkin dipasi biar sadar dan lain sebagainya. Kemudian apabila tersandung, penanganannya adalah dengan memindahkan korban dulu ya. Kemudian diposisikannya lurus. Kemudian menopang badan yang terluka. Usahakan diberikan penyandaran bagian kepala ya. Kalau pingsan, baru setelah itu panggil dokter kalau perlu. Kalau enggak, cari minyak kayu putih, kasih aja minyak kayu putih. Atau kalau sampai melepuh dan lain sebagainya, cari minyak tawon, kasih minyak tawon, selesai. Tuh, jadi terpleset dan tersandung penanganannya sama ya, sama. Kemudian untuk terkena setrum listrik, penanganannya yang pertama itu dimatikan dulu sumber aliran listriknya. Jadi biar nggak tambah banyak ya. Kemudian dipindahkan korbannya. Bila berbahaya di daerah situ, mungkin ada konslet atau apa, nanti takutnya tambah ada kebakaran lagi ya. Jadi dipindahkan dulu. Kemudian posisikan orangnya atau korbannya itu tetap lurus. Cegahlah agar korban tidak membungkuk
bagian leher ataupun punggungnya. Kemudian berikan sandaran agar dia bisa bernafas bebas seperti itu ya. Kalau dianya pingsan, berdarah, muntah dan lain sebagainya, langsung bawa ke rumah sakit. Begitu ya penanganannya. Oke, di atas adalah contoh kecelakaan kerja yang ada di bengkel busana yang sudah Bu Rosa jelaskan. Tolong dipahami benar bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara penanganannya, bagaimana ngerinya ketika terjadi kecelakaan kerja di busana itu seperti apa, darah-darahnya seperti apa, itu seperti itu. Oke, sekian untuk materi kita tentang kecelakaan kerja dalam bengkel busana. Ada kurang lebihnya berusaha minta maaf, berusaha akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.